Jumpa lagi, konco-konco Dokter Deso. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berkarya. Kehamilan adalah suatu episode yang panjang dalam kehidupan seorang wanita, 9 bulan. Terkadang, meskipun tidak diharapkan, ada saja kendala yang dihadapi seorang wanita selama kehamilan dan mengharuskannya untuk segera datang ke rumah sakit. Jika datang tepat waktu, maka biasanya permasalahannya segera bisa beres, segera bisa diatasi. Namun ada kalanya terjadi kondisi di mana ibu hamil datang terlambat, sehingga timbul komplikasi setelah dia datang. Kali ini saya ingin mengulas mengenai kondisi-kondisi yang mengharuskan seorang ibu datang segera ke rumah sakit. Oke, tonton terus videonya dan stay tune. Yang pertama adalah mual muntah yang hebat. Mual muntah yang hebat seringkali dialami ibu pada usia kehamilan yang muda atau pada usia kehamilan di bawah 16 minggu. Dan itu karena pengaruh hormonal. Jika seorang ibu hamil mengalami mual muntah yang hebat pada kehamilan muda, maka sebaiknya segera ke rumah sakit karena berisiko mengalami dehidrasi dan itu akan sangat mengganggu kehamilan. Yang kedua adalah perdarahan. Perdarahan pada usia kehamilan berapapun adalah selalu berbahaya dan seorang ibu sebaiknya segera datang ke rumah sakit. Pada kehamilan muda, perdarahan bisa terjadi pada usia kehamilan di bawah 5 bulan, di mana seringkali disebabkan oleh karena keguguran, kehamilan anggur, maupun kehamilan di luar kandungan. Ketiga hal ini sangat berbahaya dan seorang ibu sebaiknya segera datang ke rumah sakit jika terjadi perdarahan pada kehamilan muda untuk dicari penyebabnya dan diatasi sesuai dengan penyebabnya. Yang berikutnya adalah perdarahan pada kehamilan lanjut, pada kehamilan di atas 5 bulan. Seringkali disebabkan oleh solusio plasenta dan plasenta previa. Solusio plasenta adalah suatu kondisi di mana plasenta melekat pada tempat yang benar, pada fundus, pada bagian atas rahim, tetapi plasenta terlepas dari tempat melekatnya sebelum waktunya. Sedangkan plasenta previa adalah suatu kondisi di mana plasenta melekat pada tempat yang salah, yaitu pada segmen bawah rahim atau pada bagian bawah rahim, seharusnya di bagian atas rahim, sehingga bisa terjadi perdarahan pada saat terjadi kontraksi. Kedua hal ini sangat berbahaya, bisa mengancam baik nyawa ibu maupun janin. Karena itu seorang ibu yang mengalami perdarahan pada kehamilan lanjut sebaiknya segera ke rumah sakit untuk dicari penyebabnya dan ditangani sesuai dengan penyebabnya. Perdarahan bisa juga terjadi pada kehamilan prematur dikarenakan suatu kontraksi yang datang sebelum waktunya, di mana kontraksi ini akan menyebabkan pembukaan daripada mulut rahim dan terjadilah perdarahan. Biasanya perdarahan tidak banyak, namun seringkali menyebabkan kelahiran prematur. Jika terjadi perdarahan pada kehamilan prematur yang disertai dengan kontraksi, maka seorang ibu hamil harus segera datang ke rumah sakit agar bisa diberikan obat-obatan untuk menghilangkan kontraksi dan juga diberikan pematangan paru untuk janinnya, agar jika suatu waktu janin terpaksa harus melahirkan prematur, maka paru-parunya lebih matang. Perdarahan
juga bisa terjadi pada kehamilan cukup bulan sebagai bagian dari tanda-tanda awal persalinan. Di mana tanda-tanda awal persalinan adalah berupa kontraksi yang mulai teratur sekitar 10 menit 2-3 kali kontraksi selama 40-50 detik, disertai dengan keluarnya darah dan lendir, dan juga terkadang juga disertai dengan adanya keluar air ketuban. Yang ketiga adalah keluarnya cairan ketuban. Jika seorang ibu mengalami kondisi keluar cairan ketuban, maka sebaiknya segera datang ke rumah sakit dan segera dirawat karena berisiko terjadinya infeksi. Jika kehamilannya masih prematur, maka dipastikan dahulu apakah sisa cairan ketubannya masih cukup. Jika sisa cairan ketuban masih cukup dan tidak ada tanda infeksi, maka kehamilan akan dipertahankan, diberikan antibiotika, dan diberikan pematangan paru untuk janinnya. Namun jika terjadi kondisi di mana sisa cairan ketubannya sudah habis atau banyak berkurang dan disertai dengan tanda-tanda infeksi, maka sebaiknya kehamilan segera diakhiri karena akan membahayakan kondisi baik ibu maupun janin. Bila kehamilan sudah cukup bulan, maka biasanya cairan ketuban yang keluar akan diikuti dengan adanya kontraksi dan terjadilah awal persalinan. Namun terkadang terjadi kondisi di mana cairan ketuban keluar dan tidak diikuti dengan tanda-tanda awal persalinan. Dan ini disebut dengan ketuban pecah dini. Jika ini terjadi, maka dilakukan observasi selama 1x24 jam dengan harapan terjadi suatu persalinan spontan. Dan ibu diberikan antibiotika untuk mencegah infeksi. Namun, jika dalam masa observasi ini terdapat tanda-tanda infeksi atau di dalam 1x24 jam menunggu tidak terjadi persalinan, maka kehamilan harus segera diakhiri. Karena jika dibiarkan akan berisiko terjadi infeksi yang membahayakan baik bagi ibu maupun janin. Yang keempat adalah kontraksi rahim. Kontraksi rahim biasanya mulai dirasakan ibu pada akhir trimester kedua ataupun memasuki trimester ketiga, dan biasanya berupa kontraksi palsu atau Braxton Hicks, di mana ditandai dengan kontraksi yang tidak teratur dan sebentar, tidak menyebabkan pembukaan mulut rahim, tidak menyebabkan perdarahan, dan tidak menyebabkan ketuban pecah. Namun, jika pada kehamilan prematur terjadi kondisi kontraksi yang mulai teratur, di mana kontraksi 10 menit terjadi 2-3 kali, dan selama sekitar 30-40 detik, semakin lama semakin nyeri, maka ini adalah kontraksi yang sebenarnya. Dan ibu harus segera datang ke rumah sakit, karena berisiko terjadi persalinan prematur. Di rumah sakit akan diberikan obat-obatan untuk menghentikan kontraksi, obat-obatan untuk pematangan paru janin, dan terkadang jika kontraksi yang datang lebih awal terjadi karena suatu infeksi, maka diberikan antibiotika. Pada kehamilan yang sudah cukup bulan, jika kontraksi terjadi makin lama makin teratur, makin nyeri, maka ibu juga harus segera ke rumah sakit, karena ini adalah tanda dari suatu awal persalinan. Yang kelima adalah gerak janin. Seorang ibu hamil sebaiknya segera memeriksakan diri ke rumah sakit
jika dirasakan gerak janinnya berkurang, tidak seperti biasanya. Karena terkadang itu menunjukkan bahwa kondisi bayi sedang tidak baik. Gerak janin biasanya dirasakan ibu pada usia kehamilan sekitar 18 sampai 20 minggu dan akan semakin kuat dirasakan dengan semakin bertambahnya usia kehamilan. Merasakan gerak janin sebaiknya dilakukan pada waktu yang sama setiap harinya, pada waktu di mana bayi banyak bergerak, biasanya malam hari kisaran pukul 9. Ibu bisa dalam posisi duduk dengan tangan memegangi perut atau posisi berbaring, tidur miring kiri, dan kemudian coba dirasakan gerak janinnya. Idealnya bayi bergerak kisaran 10 kali atau lebih dalam 2 jam. Jika dirasakan gerakannya kurang, maka coba perut digoyang pelan-pelan atau minum manis-manis dan coba dihitung lagi. Namun jika dirasakan gerak bayi tetap kurang, maka sebaiknya ibu segera ke rumah sakit untuk dipastikan kondisi bayinya. Yang keenam, jika seorang ibu hamil merasakan keluhan nyeri kepala, nyeri ulu hati, mata kabur, apalagi jika sebelumnya mengidap tekanan darah tinggi selama kehamilan, maka sebaiknya segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Karena kemungkinan besar itu adalah suatu tanda impending eclampsia atau suatu tanda bahwa ibu berisiko mengalami kejang. Yang ketujuh, keluhan sesak nafas juga merupakan petanda ibu harus segera datang ke rumah sakit. Apalagi jika ada riwayat tekanan darah tinggi, ada riwayat penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit asma, dan sebagainya. Dokter akan memeriksa, mencari apa penyebabnya, dan kemudian ditangani penyebabnya agar tidak berlanjut dan membahayakan baik bagi ibu maupun janin. Yang kedelapan, ibu sebaiknya segera datang ke rumah sakit bila didapatkan keluhan demam tinggi. Demam tinggi tersering disebabkan oleh karena infeksi, di mana demam tinggi akan merangsang timbulnya kontraksi dan bisa menyebabkan persalinan prematur. Karena itu, seorang ibu hamil dengan demam tinggi sebaiknya segera ke rumah sakit untuk dicari penyebabnya dan diatasi demamnya, diturunkan demamnya. Yang kesembilan, ini terutama untuk ibu-ibu hamil cukup bulan yang siap untuk melahirkan, di mana posisi bayi sudah cukup baik, plasenta baik, tidak menutup lubang keluar, jaran ketuban juga baik, maka biasanya ibu akan bertanya, kapan saya bisa segera ke rumah sakit untuk melahirkan? Terdapat beberapa tanda yang ibu bisa segera ke rumah sakit untuk melahirkan. Yang pertama adalah kontraksi yang teratur. Jika ibu merasakan kontraksi yang semakin teratur, 10 menit 2-3 kali, dengan lama sekitar 40-50 detik, dibuat jalan bertambah nyeri, maka ibu bisa segera ke rumah sakit. Yang kedua adalah jaring ketuban yang keluar. Jika didapatkan jaring ketuban keluar dengan ada kontraksi atau tanpa kontraksi, maka ibu harus segera ke rumah sakit karena berisiko infeksi. Yang ketiga adalah gerak bayi. Jika didapatkan gerak bayi yang kurang dari 10 kali dalam 2 jam, maka ibu sebaiknya segera ke rumah sakit untuk dipastikan kondisi bayinya. Kemudian,
Terkadang ibu merasakan keluar flek-flek sedikit-sedikit, namun tidak ada kontraksi, tidak ada ketuban yang keluar, dan gerak bayi masih bagus. Maka jika itu dirasakan, maka ibu belum perlu ke rumah sakit, karena biasanya persalinan masih agak lama. Namun, jika sampai dengan tanggal taksirah melahirkan dan ibu belum ada tanda-tanda persalinan, maka ibu sebaiknya segera ke rumah sakit untuk dipastikan jaring ketubannya masih cukup baik, dipastikan juga kondisi bayinya. Jika semuanya masih cukup baik, maka kehamilan bisa diteruskan sambil menunggu terjadinya persalinan spontan. Namun jika minggu depannya masih belum melahirkan, juga ibu sebaiknya segera ke rumah sakit lagi untuk diperiksa lagi. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya bagikan terkait dengan beberapa tanda yang mewajibkan ibu hamil untuk segera datang ke rumah sakit. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.